sidang perdana Dr. Tifa dan Roy Suryo yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 2 Juli 2026 tidak dihadiri oleh Jokowi. Sebagaimana Jokowi pernah menjanjikan untuk bisa membuktikan ijazahnya asli ataupun palsu kepada publik, dia akan hadir di persidangan. Biar pengadilan yang memutuskan. Namun faktanya dalam sidang perdana kemarin, Jokowi tidak hadir. Memang sejak awal saya katakan bahwa memang Jokowi ini adalah manusia penipu, manusia pendusta, manusia pembohong. Tidak ada kata-katanya yang bisa dipegang. Siapa yang bisa membuktikan apa yang dikatakan Jokowi itu adalah benar? Yang ada adalah sebaliknya. Kemudian banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di dalam persidangan. Salinan BAP belum bisa diberikan kepada tim pengacara atau penasihat hukum dari Roy Suryo dan Dr. Tifa. Di dalam setiap persidangan, salinan BAP itu sudah siap diserahkan atau diterima oleh tim penasihat hukum dari tersangka. Ini tidak. Jadi, ini sidang ini semua penuh skenario. Entah skenario apa yang mereka akan tampilkan. Sekali lagi saya katakan bahwa Jokowi adalah seorang penipu, seorang pendusta, dan seorang pembohong. Salam waras. Salam nasional sejati. Saya Rasman Buton. Pak Jokowi sejak awal sudah siap, dan terakhir kemarin kami juga bertemu, Pak Jokowi juga menyatakan masih siap dan tentunya malah tidak sabar juga agar permasalahan ini cepat selesai. Mengenai ijazahnya itu sebenarnya katanya hilang, itu benar nggak sih Mas? Enggak, itu banyak sekali hoax Mbak zaman sekarang ya. Oke. Banyak sekali hoax sekarang. Padahal sebelumnya kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan mengkonfirmasi Jokowi akan hadir langsung dalam persidangan lanjutan kasus ijazah palsu. Tapi kenyataannya lagi-lagi Jokowi mangkir dari persidangan. Pernyataan itu disampaikan Yakub usai sidang perdana Dr. Tifa yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Menurutnya Jokowi siap hadir membawa seluruh ijazah asli miliknya sebagai bentuk pembuktian langsung di hadapan majelis hakim. Tak hanya ijazah sarjana dari Universitas Gadjah Mada, Jokowi disebut akan hadir membawa seluruh dokumen pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar, SMP, sampai SMA hingga perguruan tinggi. Nah, kan lagi-lagi padahal Jokowi nggak hadir, cok. Langkah tersebut diambil sebagai proses bentuk kepatuhan terhadap proses hukum, sekaligus untuk membuktikan secara transparan bahwa tuduhan mengenai ijazah palsu yang selama ini beredar tidak benar. Nah, pengacara Jokowi menjelaskan, kehadiran Jokowi di ruang sidang bertujuan mengakhiri polemik berkepanjangan yang terus bergulir di ruang publik dan media sosial. Menurut tim hukum, ruang sidang merupakan forum yang sah dan valid secara hukum untuk membuktikan fakta sekaligus menjadi tempat yang tepat untuk mengakhiri berbagai narasi liar yang berkembang di tengah masyarakat. Meski perkara ini berpusat pada keaslian ijazah 1 Jokowi dari UGM, pihaknya menyebut mantan wali kota Solo itu memilih membawa seluruh ijazah pendidikannya agar polemik tidak terus bergeser ke jenjang pendidikan lain. Sidang ini merupakan kelanjutan proses hukum terhadap Dr. Tifa atas dugaan pelanggaran hukum terkait penyebaran ijazah palsu berdasarkan keterangan tim hukum. Seluruh dokumen fisik tersebut rencananya akan ditunjukkan pada agenda pembuktian di persidangan mendatang. Nyatanya Jokowi nggak hadir lagi alias mangkir. Ya, jadi bagaimana caranya agar Pak Joko Widodo itu membuktikan bahwa saya melakukan pencemaran nama baik, bahwa saya telah memfitnah, maka Pak Joko Widodo wajib untuk menunjukkan ijazah aslinya, bukan di sidang, bukan hanya di sidang, tapi juga di publik. Oleh karena itu, karena ini adalah delik aduan juga, pencemaran nama baik dan fitnah, maka Pak Joko Widodo mutlak wajib hukumnya hadir di persidangan, tidak melalui mekanisme-mekanisme seperti yang disampaikan oleh para advokatnya. Ya, demikian teman-teman ya. Jadi saya akan sangat percaya diri untuk memberikan penjelasan
penjelasan tidak hanya di sidang, tapi juga kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan ini alhamdulillah juga ada beberapa media internasional ya. Ini menjadi bukan hanya sekedar publik Indonesia domain, tapi ini menjadi internasional domain. Jadi hati-hati kepada semua pihak, termasuk kepada jaksa, termasuk kepada hakim. Karena tadi jaksa seakan-akan ingin menyembunyikan berkas perkara, berita acara pemeriksaan. Mereka nekat ngeyel, tidak mau memberikan BAP kepada kami, padahal itu secara undang-undang itu penting sekali. Saya kira masih sulit memprediksi Jokowi apakah mau berani akan hadir langsung atau tidak di persidangan Dr. Tipa yang sudah mulai bergulir hari ini di PN Jakarta Timur 2 Juli 2026. Begitu juga nanti di persidangan Roy Suryo di tempat yang sama. Jadwalnya setelah usai sidang pra-peradilan di PN Jakarta Selatan. Kenapa? Tahu aja kan, hukum di Indonesia intervensi politik. Tangan kekuasaan, money game masih sangat kuat dirasakan. Di negara kurang berkembang, kurang berdaulat, suprematif, hukumnya seperti Konoha, fenomena slap atau mengkriminalisasi orang. Akademisi, aktivis, observer, investigator, kritis masih terus terjadi di banyak kasus. Dan kalau melihat praktik umum perkara pidana pencemaran nama baik di Konoha, kemungkinan nggak hadir si pelapor, yaitu orang kuat Baginda Termul Lampung Raja Jawa Jokowi, lebih besar daripada hadirnya. Apabila jaksa menilai pembuktian dapat dilakukan melalui saksi lain, dokumen, dan alat bukti elektronik. Kemungkinan hadir meningkat jika ada fakta yang hanya dapat dijelaskan langsung oleh sang Baginda Termul, atau jika majelis hakim menganggap keterangannya sangat penting untuk membuat terang perkara. Jadi, saya sih cenderung menilai peluang Baginda Termul Jokowi tidak hadir lebih besar daripada hadir. Walau nggak bisa kasih presentasi 55% atau 45%. Karena emang nggak ada dasar objektif untuk mengukurnya. Dan pada akhirnya, kan keputusan bergantung pada strategi jaksa atau JPU. Permintaan pihak pembela tim kuasa hukum Dr. Tipa dan Roy Suryo. Tentunya penetapan majelis hakim selama persidangan. Kasus Dr. Tipa kini bukan lagi sekedar perkara dugaan pencemaran nama baik. Ini adalah etalase yang mempertontonkan bagaimana sebuah negara hukum mengelola konflik kepentingan. Ketika aparat negara digunakan untuk memvalidasi kebenaran bagi sosok yang jaring keluarganya masih mendominasi negara, hasil akhirnya seobjektif apapun itu akan selalu dihantui oleh kecurigaan. Tanpa adanya verifikasi dari pihak yang benar-benar terbebas dari rantai pengaruh penguasa masa lalu dan masa kini, hukum beresiko hanya menjadi alat pelindung bagi mereka yang memiliki akses pada kekuasaan. Pada akhirnya, persidangan ini menguji satu batas fundamental dalam demokrasi kita. Apakah hukum di negeri ini benar-benar buta terhadap siapa yang berdiri di hadapannya? Ataukah ia masih bisa berkedip saat menatap bayang-bayang raksasa yang belum mau pergi dari panggung sejarah?